Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada renungan harian hari ini, 31 Juli 2024, diambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dihatabata didok, unang malongang roham, ala hudok tuho, ikut tubuhamu sian gicam. Itu sahatna demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita sejak lahir bisa dikatakan sudah berstempel atau termasuk dalam satu agama yaitu Kristen. Maybe karena mengikuti orang tua kita atau mungkin karena memang di wilayah kita seperti itu, tetapi label itu dan agama itu sudah lekat kepada kita. Maka hal itu kemudian menjadi sebuah identitas yang melekat dalam perjalanan kehidupan manusia. Tetapi belum tentu orang yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah Kristen bisa automatically dia menjadi dewasa secara iman, belum tentu. Maka ada saja orang-orang yang kemudian dia Kristen dari lahir sampai kemudian tua tapi selalu melakukan dosa, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, dia kemudian tidak bagus secara keluarga, kemudian hal-hal yang bertentangan dengan imannya dilakukan. Nah itu dia. Jadi belum dewasa secara kerohaniannya, belum dewasa secara imannya. Maka ketika nas ini mau menjelaskan tentang perjumpaan Nikodemus dengan Yesus dalam satu perjumpaan. Ketika Nikodemus, seorang pengajar itu berkata kepada Yesus, engkau Rabi Tuhan, iya. Apakah engkau bisa melakukan tanda-tanda, melihat bagaimana kuasa Allah itu? Maka Yesus katakan bahwa sesungguhnya orang yang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Maka Nikodemus bertanya, secara logisnya, secara pikirannya, secara pengetahuan agamawinya, dia bertanya, bagaimana terjadi orang yang sudah tua, kemudian akan masuk kembali ke rahim ibunya dan dilahirkan kembali. Maka Yesus katakan kepada Nikodemus, orang yang tidak dilahirkan oleh air dan roh, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Air dan roh ini jangan dipisahkan. Ini adalah satu kesatuan di mana pekerjaan Roh Kudus berdaulat dalam setiap kehidupan manusia. Maka ketika air dan roh ini menjadi sebuah kesatuan, dia dilihatkan sebagai sebuah karya roh menjernihkan kehidupan manusia. Kalaupun kemudian air itu diartikan sebagai sebuah baptisan, tapi baptisan itu adalah lambang dari terbukanya kerajaan Allah menyambut setiap orang. Tetapi bukan kemudian melegitimate untuk terus melakukan baptisan yang berulang-ulang. No. Maka di ayat selanjutnya dia katakan bahwa yang dilahirkan oleh daging, dia akan adalah daging. Yang dilahirkan oleh roh, dia hidup dalam roh. Mau katakan bahwa orang yang kemudian hidup dalam dosa akan hidup dalam kedosaannya. Tapi orang yang hidup dalam roh, dalam keselamatan, dalam cinta kasih akan Tuhan, dia akan hidup dalam iman bersama dengan Allah. Maka hal ini juga mau menegaskan untuk menolak secara justifikasi apapun tentang baptisan yang berulang-ulang. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan bahwa kemudian kalau dibaptis berulang-ulang, dicelup, diangkat segala macam, dia akan kemudian 100% dia akan masuk kerajaan Allah sebagai bagian dari kelahiran baru. Bukan. Itu bukan melegitimate hal itu. Tetapi ini Yesus katakan kepada Nikodemus tentang bagaimana dilahirkan kembali melalui karya Roh Kudus. Maka dikatakan di ayat 8, bahkan kau tahu angin, kau tahu bunyi angin, tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang. Maka ialah terlakukan oleh Roh Kudus. Dia nggak bisa disuruh, dia nggak bisa diperintah oleh apapun. Hanya yang bisa adalah Roh Kudus berkehendak apapun untuk menyucikan, mentahirkan, menguduskan setiap orang untuk lahir baru. Itulah mengapa nats ini mau mengajakkan kepada kita tentang transformasi kehidupan semakin lebih baik.
Perjumpaan Nikodemus dengan Yesus mengubahkan pandangannya bahwa berpaut, berpusat hanya kepada Allah Sang Pencipta. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nars ini mau mengajak kepada kita untuk benar-benar mentransformasikan diri sebagai layaknya ciptaan yang baru. Ciptaan baru yang keluar dari natur dosa untuk kepada natur ilahi itu. Keluar dari lingkupan kudapan dosa untuk kembali pada kehidupan yang lebih baik. Memang manusia punya namanya free will, kehendak bebasnya untuk melakukan apapun. Karena kehendak bebas itu yang sehingga kadang-kadang merusak hubungan keintimannya dengan Allah. Maka ketika dia sudah mau bertobat dan berpaling dengan mentransformasikan hatinya kepada Allah, dia akan menuju pada kehidupan yang dinamakan lahir baru. Dan lahir baru itu nggak bisa dibuat-buat. Aku sudah lahir baru, aku sudah diukur oleh Roh Kudus. Oh bukan, nggak begitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melalui nas ini kita mau diingatkan. Kita mengupayakan untuk setiap hari dewasa secara iman sebagai bagian berpaut kepada Allah. Maka itulah nantinya kita berupaya membiarkan Roh Kudus berkuasa kapanpun, dimanapun dia mau untuk mengubahkan kita. Maka saudara-saudara, mari transformasikanlah hidup, tinggalkanlah segala bentuk hal-hal yang mengkerdilkan kita untuk terus melakukan dosa. Tinggalkanlah segala hal yang terus membuat kita melakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi marilah kembali untuk berpaut kepada Allah dan betul-betul berfokus kepadanya. Saya sudah katakan tadi, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tidak menjamin engkau dewasa secara iman. Tapi proses pembelajaran ini, proses untuk terus mengenal, berjumpa dengan Allah, mengajarkan kepada kita untuk terus mengubahkan diri kita menjadi semakin lebih baik dan benar menurut firman Allah. Selamat berproses amang-inang, selamat berupaya untuk dilahirkan kembali oleh Allah. Bukan hanya persoalan tentang bagaimana kita berharap, tapi dia juga harus ada action untuk berubah menjadi yang baik dan benar. Niscaya kita berdoa, Roh Kudus mampu mengubahkan kita untuk hidup semakin lebih baik dan hidup mengenal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan dipanggil. Kerajaan Allah itu dibentuk oleh setiap tingkah laku kita, dimanapun kita berada. Maka engkau bisa hidup di antara orang-orang berdosa, engkau bisa hidup di tengah-tengah non-Kristen, tapi ketika kerajaan Allah itu kapan akan nampak? Ketika engkau mau untuk menunjukkan perilakumu yang seturut dengan firman Tuhan, ketika engkau mampu menunjukkan wajah Kristus itu dalam kehidupan, maka kerajaan Allah berdiri di situ, dan engkau sudah sampai pada tahap di mana untuk berproses menuju kelahiran baru. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Untuk tidak lagi dalam hidup dalam dosa kami, tapi benar-benar untuk berbuah dan transformasi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon, ajar kami untuk semakin dewasa secara iman, untuk menuju kelahiran baru yang Roh-Mu persiapkan. Kedaulatan Roh Kudus-Mu melalui karyanya, itulah yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami mampu mengenal tentang bagaimana kerajaan Allah. Ajar kami terus mengenal Engkau lebih dalam, lebih jauh, agar kami senantiasa mendewasakan diri kami, bukan hanya secara umur, tapi secara iman kami ketika dinamika kehidupan kami mengganggu dan senantiasa membuat kami terkadang terlena. Tuhan yang Maha Baik, berkati para jemaat, para perhalarum dimanapun mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai, melindungi para jemaat-Mu, dan senantiasa untuk mampu menjalani kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam cinda. Dalam takas Bapa